Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Chandrianto Bagus dengan NIM 3411191090 dari kelas AIG. Ya, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Agile Principles lagi. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang benefit to customer, lalu ada juga benefit to management atau shareholders dan kali ini kita akan membahas mengenai benefit to employees. Ya, kita akan langsung masuk ke materinya. Ya, di sini terdapat Agile Principles Benefit to Employees. Terdapat beberapa benefit untuk employees. Itu pertama motivated individuals, lalu kedua working together daily and face-to-face communication, lalu ketiga self-organizing teams, lalu keempat reflect and adjust, lalu keempat sustainable pace. Nah, di sini kita akan masuk ke poin pertama, yaitu motivated individuals. Motivated individuals ini kembali lagi kepada karyawannya sendiri-sendiri atau lebih ke individuals orang-orangnya. Karena di sini kita butuh orang-orang yang bersemangat dalam bekerja, karena simpelnya ketika kita bekerja maka kita akan tekun dalam bekerja, dan ketika kita tekun dalam bekerja maka kita akan menyukai pekerjaan apa yang kita kerjakan, dan juga akan melihat detail-detailnya sedetail-detailnya kita akan memeriksa itu, dan kita akan mengetahui apa kurang dalam produk kita gitu, akan terperhatikan oleh orang-orang yang bersemangat. Maka dari itu di sini kita akan membutuhkan anggota yang sangat bersemangat karena akan menghasilkan seperti yang tadi, dan hal ini akan sangat dipentingkan untuk karyawan dan diprioritaskan. Lalu terdapat poin selanjutnya, ada dua poin yang saling berkaitan, itu working together daily dan face to face communication. Pertama, working together daily mungkin disebut dari artinya bekerja sama dalam setiap hari gitu. Setiap hari kita bekerja sama, uh, antar karyawan, yang mungkin antar job desk mereka, karyawan mempunyai job desknya masing-masing atau tim mempunyai job desknya masing-masing, tapi di balik job desknya masing-masing itu tetap akan saling terkait, dan maka dari itu kita harus bekerja sama. Bekerja sama ini untuk mempermudah proses pengembangan perangkat lunak. Untuk perangkat lunak ini karena kita akan mengetahui sampai mana job desk sebelah atau sampai mana tim lain dengan tim kita itu akan bersambungan gitu, berkoneksi. Maka dari itu kita harus bekerja sama, dan ketika bekerja sama itu dilakukan secara setiap hari, maka akan mengurangi juga potensi untuk memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, lalu di sini akan sangat berkaitan dengan face to face communication. Mungkin face to face communication bisa disebut juga tatap muka atau pertemuan secara langsung, ngobrol secara langsung. Dan di sini bisa disebut lebih baik dan efisien dibanding komunikasi secara tertulis atau texting atau mungkin chat WhatsApp dan lain-lain. Nah, di sini kenapa dibutuhkan tatap muka secara langsung? Karena ya pertama poin sebelum tadi lebih efisien dan lebih baik, dan juga di sini akan membentuk chemistry antar employee-nya gitu. Jadi akan semakin chemistry-nya terbentuk dan semakin solid, maka dari itu project pun akan semakin mengurangi potensi kesalahan atau yang tidak diinginkan. Dan dari situ pun, dari sudah mempunyai chemistry pun, menyampaikan informasi pun akan lebih mudah gitu, karena detail informasinya pun akan lebih tersampaikan dan lebih mudah ditangkap juga, karena sudah biasa gitu ngobrol secara face to face dan sudah mempunyai chemistry. Lalu terdapat self organizing teams. Self organizing teams di sini eh, pada akhirnya perusahaan pun mungkin harus, atau employee pun harus berdiskusi dengan klien, karena kita harus memikirkan beberapa posisi, seperti mungkin ketika klien menginginkan suatu keinginan tapi tidak mengenakan untuk posisi
employee, tapi ketika employee menginginkan suatu keinginan tapi tidak mengenakan untuk posisi customer, mungkin klien. Nah, dari situ kita membutuhkan uh, organizing team untuk membentuk atau merancang dari awal produk hingga sampai akhir produk gitu, hingga selesai. Dan di situ pun kita dirancang bersama dengan klien agar kita mengetahui apa yang tidak mengenakan dan apa yang mengenakan, dan apa juga yang lebih efisien, dan eh, developer pun mengetahui bagaimana untuk menjadi progresif gitu tiap harinya, dan akan menjadi stabil karena sudah dijadwalkan dan sudah dirancang dari awal sampai akhir. Lalu terdapat reflect and adjust, balik lagi kepada masing-masing lagi. Ketika kita terus menerus bekerja tanpa adanya reflecting atau tanpa adanya adjust, mungkin kita akan sangat penat dan juga stres mungkin ya, atau dalam keadaan yang buruk. Maka dari itu, ketika kita mempunyai keadaan yang buruk, maka hasil produk pun atau hasil pekerjaan pun tidak akan jauh dari kondisi orang tersebut, atau mungkin disebut buruk. Ketika kita mempunyai keadaan yang baik, mungkin produk atau proyek yang sedang dikerjakan pun akan menghasilkan produk yang bagus. Maka dari itu kita perlu refleksi sejenak untuk mendinginkan kepala, dan ketika kita sedang mendinginkan kepala ini, kita pun harus mendapatkan mood yang baik atau menjadi keadaan yang baik, dan kita harus memplanningkan rencana kedepannya dalam proses pengembangan. Lalu terdapat sustainable pace. Sustainable pace ini merupakan merilis produknya secara rutin gitu, karena produk secara rutin akan memudahkan karyawan untuk melihat kesalahan, atau ketika ada kesalahan kita dapat mudah melihat kesalahan itu ada di mana, karena sudah setiap rutin dilihat perkembangannya dan juga akan dicek tiap perkembangannya. Maka dari itu, ketika kita mengupload rutin ini juga, itu akan mempercepat pengembangan produk ini, dan lalu dari itu mengurangi beberapa resiko yang tidak diinginkan. Mungkin sekian dari presentasi saya mengenai benefit to employee. Saya Chandrian Tubagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.